Jalan longsor di negeri Tengah-Tengah akibat gempa hingga saat ini belum diperbaiki. Masyarakat diajak memerangi hoax terkait gempa Maluku yang ramai beredar belakangan ini. Sama saya Novita Bonara. Dan saya Henry Nanlohi. Dua berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah berita lainnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi Maluku hari ini. Dan kita awali berita pertama tentang jalan longsor negeri Tengah-Tengah belum bisa diakses. Saudara, jalan penghubung negeri Tengah-Tengah dan Tulehu yang tertimbun longsor akibat gempa 26 September lalu hingga kini belum bisa dibuka. Material longsor berupa batu dan tanah masih menutupi badan jalan. Jalan yang menghubungkan negeri Tengah-Tengah dan Tulehu Maluku Tengah ini merupakan akses jalan utama warga setempat. Material longsor akibat gempa 26 September lalu masih menutup badan jalan. Selain ke negeri Tulehu, jalan ini juga merupakan akses tercepat warga untuk menjangkau pusat kota. Tokoh Pemuda Negeri Tengah-Tengah, Abdul Gofar menyebutkan, jalan tersebut tidak bisa digunakan selama lebih dari 2 minggu ini. Longsoran menjadi lebih parah akibat gempa Kamis pekan lalu. Material longsor menambah timbunan pada jalan yang tidak lagi bisa diakses. Warga Negeri Tengah-Tengah meminta pemerintah Maluku Tengah maupun Provinsi Maluku untuk dapat memberi perhatian serius terhadap kondisi tersebut. Perlu saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun pemerintah provinsi untuk akses jalan kami dari Tengah-Tengah menuju Tulehu itu terputus dari tanggal 26 September sampai sekarang. Jadi mohon perhatiannya kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Yang kedua, untuk listrik mulai hari Minggu kemarin, waktu gempa yang 5,2 sampai sekarang, listriknya belum menyala sampai sekarang. Jadi mohon perhatian dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Selain akses jalan, fasilitas listrik yang menjadi salah satu kebutuhan vital warga juga mengalami kerusakan akibat gempa. Hingga saat ini warga setempat juga belum dapat menikmati aliran listrik pasca gempa Kamis lalu. Melki Latusaule dan John Ralhalo melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Ambon mencatat hingga Senin 14 Oktober 2019, gempa bumi susulan terjadi sebanyak 1.506 kali di wilayah Pulau Ambon dan sekitarnya. Sementara gempa yang dirasakan sebanyak 175 kali. Per tanggal 14 Oktober 2019 pukul 9 waktu Indonesia Timur, tercatat 1.516 kali gempa susulan terjadi di wilayah Kota Ambon, Maluku Tengah, dan Seram bagian Barat. Jumlah gempa yang dirasakan mencapai 175 kali. Kepala BMKG Ambon, Sunardi menjelaskan, jumlah gempa susulan pasca gempa utama magnitudo 6,5 pada 26 September lalu, ini termasuk frekuensi terbanyak dalam durasi waktu 18 hari dibandingkan dengan wilayah lain. Namun magnitudo atau besarnya energi seismik yang dipancarkan cenderung semakin menurun mulai dari 3,0. Meski gempa tak dapat diprediksi, namun secara teori magnitudo semakin mengecil dari gempa utama, hal ini menandakan frekuensi gempa semakin berkurang. Olehnya masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir lagi dengan gempa tektonik. Sampai dengan saat ini sudah mencapai 1.516 kali gempa susulan. Kemudian juga yang dirasakan sudah mencapai 175 kali. Ya. Artinya apa? Memang gempa susulan kita itu memang terbanyak ya selama ini yang gempa-gempa terjadi ya dengan magnitudo 6,5. Inilah semua energi sudah mulai berkurang ya, paling tidak sudah berkurang. Walaupun memang gempa susulan mungkin masih ada, tetapi magnitudenya atau kekuatannya sudah cenderung menurun. Kemudian juga frekuensinya sudah cenderung menurun. Terkait dengan informasi kegempaan, masyarakat dihimbau hanya percaya pada BMKG dan tidak terpancing isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Christine Sipahelut, Lamarunga, melaporkan. Ketua Posko Penanggulangan Bencana Gempa Maluku Kasrul Selang mengajak masyarakat memerangi berita hoaks tentang gempa dan tsunami. Masyarakat diminta mempercayai informasi resmi yang dikeluarkan BMKG. Saat ini banyak berita hoaks yang beredar di masyarakat baik lewat media sosial maupun dari mulut ke mulut. Berita-berita itu tentunya sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya masyarakat menjadi panik dan ketakutan, terutama saat terjadi gempa-gempa susulan. Karenanya Ketua Posko Penanggulangan Bencana Maluku, Kasrul Selang, mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi berita hoaks tentang gempa dan tsunami. Masyarakat diingatkan untuk hanya mempercayai berita resmi yang dikeluarkan oleh BMKG. Mari kita sama-sama, kalau ada informasi, kita sama-sama cerna apakah ini betul apa tidak. Kita tanya lagi yang lebih resmi, BMKG, BPBD, Kepala Geraja setempat, kemudian dan seterusnya. Ya, dalam situasi begini pun masih ada orang yang tidak bertanggung jawab, main-main hoax, main isu dan segala macam. Kalau kita kuat, maka semua yang hoax itu bisa kita lawan. Kasrul Selang mengakui masyarakat Kota Ambon sudah mulai mengendalikan kepanikan saat gempa terjadi. Saat gempa dengan kekuatan magnitudo 5,2 beberapa hari lalu, warga masih beraktivitas seperti biasa, walaupun banyak juga yang mengungsi karena khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Mantan Ketua Sinode GPM, Pendeta John Rulesin mengajak semua pihak di Maluku melawan hoax atau berita bohong terkait gempa dan tsunami. Dirinya meminta pihak berwenang untuk menindak tegas penyebar hoax sesuai ketentuan hukum. Beberapa waktu belakangan ini berbagai berita hoax atau kabar bohong di media sosial merebak di masyarakat. Berita-berita ini menambah kepanikan warga yang masih trauma akibat gempa. Mantan Ketua Sinode GPM Pendeta John Rulesin mengakui hoax atau berita bohong sangat mengacaukan kondisi kehidupan masyarakat yang dilanda bencana. Bersama sejumlah elemen yaitu Polda Maluku, BNPB, tokoh agama dan masyarakat telah bersepakat melawan hoax. Pasalnya dampak bencana gempa berdampak pada korban jiwa, harta benda dan kondisi traumatis masyarakat. Saat pertemuan dengan Kapolda, Rulesin mengaku polisi menindak tegas penyebar hoax. Kapolda juga telah berkoordinasi dengan tim Mabes Polri guna menyelesaikan persoalan ini. Orang mengalami bencana ini karena memang gempa bumi ya. Tetapi yang kedua ada trauma, tapi yang ketiga masalah yang paling serius adalah hoax. Hoax ini ya, berita bohong ini. Oleh karena itu sudah dibentuk juga satu tim ya oleh Posko agar tim ini juga bisa membantu ya mengeliminasi hoax ini. Saya juga waktu pertemuan di Kapolda, saya juga sudah minta Bapak Kapolda untuk menindak tegas secara hukum sesuai dengan undang-undang IT. Dan oleh karena itu Polda juga sedang bergerak, ya Polda sedang bergerak. Harapan buat tim cyber ini? Ya, mesti ada itu. Sudah Pak Kapolda waktu itu juga sudah mengatakan kepada tim di Polri untuk segera melakukan langkah ini. Dan kalau tidak, kita akan bermasalah terus dengan masalah ini ya. Dan saya rasa dia akan betul-betul menyita energi kita ya. Dan saya rasa oleh karena itu kita menopang seluruh upaya. Dan tadi saya juga katakan kepada adik-adik kita ya, supaya betul-betul jangan percaya hoax. Mari kita percaya Tuhan ya, saya rasa itu. Rulesin meminta warga Maluku tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak tertanggung jawab. Sebagai umat percaya, warga mestinya menghindari berita-berita bohong yang dapat mengacaukan kondisi kehidupan sosial bermasyarakat. Melkilatu Saule dan Cak Tamaela melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sukses meraih 1 gelar juara di tahun sebelumnya, pebulu tangkis Indonesia kembali berlaga dalam ajang BWF World Tour Super 750 Denmark Open 2019. Akankah pebulu tangkis Indonesia kembali mengibarkan bendera merah putih di podium juara? Saksikan Danisa Denmark Open 2019.
17 Oktober pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. 18 Oktober pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Semifinal 19 Oktober pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Dan final 20 Oktober 2019 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Odense Sports Park, Odense v Denmark. Di TVRI Nasional dan Sport HD. TVRI, Rumah Bulu Tangkis. Super Big Match. Dua rival abadi Inggris kembali tersaji. Laga bertabur bintang sepak bola dunia. Mampukah The Red Devils menghentikan langkah kemenangan The Reds? Saksikan Premier League. Manchester United melawan Liverpool. Minggu 20 Oktober 2019, pukul 22 waktu Indonesia Barat, di TVRI Nasional dan Sport HD. TVRI, official broadcaster of Premier League. Bumi, tempat tinggal kita. Suhu permukaannya semakin meningkat. Pohon pencakar langit berubah menjadi gedung tak terbendung, membuat kita lupa bahwa lingkungan harus kita jaga. Naiknya konsentrasi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia mempercepat pemanasan global dan suhu rata-rata bumi. Penanaman pohon termbesi akan menyeimbangkan kadar CO2 untuk melepaskan oksigen ke udara. Lebih dari 2 juta pohon telah ditanam sejak tahun 1979 untuk bumi pertiwi. Perjalanan kita bersama masih panjang. Mari cintai bumi dan lingkungan kita untuk generasi mendatang. Saudara kembali menyaksikan Maluku hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, penyaluran bantuan di lokasi pengungsian Negeri Wai terus mengalir. Namun begitu diduga masih banyak pengungsi yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Ibu Andelima, salah satu pengungsi Wai, mengatakan selama di lokasi pengungsian banyak bantuan yang disalurkan oleh berbagai pihak ke posko pengungsi Negeri Wai. Bantuan-bantuan tersebut sangat membantu untuk meringankan beban kebutuhan mereka. Kendati begitu, dirinya menduga penyaluran bantuan yang masuk ke posko pengungsi Desa Wai belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh pengungsi di lokasi pengungsian di negeri itu. Maksudnya yang antar ke sini kan ada yang anak angkatan muda, mereka bahkan tidak seberapa untuk semua pengungsi. Karena kita kan di sini jalan air terjun ini sendiri, terus ada ke jalan tani, terus ada ke ada 11 titik Pak. 11 titik di sini. Jadi tidak tersalur seluruh. Iya, kami kan tidak tahu yang sebelah sana apa mereka dapat atau tidak. Tapi kami ini sering dapat itu kadang-kadang beras 1 kilo. Telur 2 buah, kasaremi ada yang 4 bungkus, terbatas Pak, tergantung. Andelima mengatakan bantuan yang masuk ke lokasi pengungsian Wai sangat berdampak bagi kelangsungan hidup mereka. Kepedulian gereja terhadap umat di lokasi pengungsian ini juga sangat dirasakan. Itu terlihat dari banyaknya gereja-gereja yang senantiasa menyalurkan bantuannya di lokasi pengungsian negeri itu. Otniel Kotadini dan Andre Uktolsea melaporkan. Membuat penanganan pengungsi korban gempa Maluku belum berjalan optimal. Masih banyak pengungsi yang sampai saat ini belum tersentuh bantuan. Banyak pengungsi yang tinggal di lokasi pengungsian kekurangan tenda dan sejumlah kebutuhan dasar. Hasil temuan di lapangan menggambarkan bahwa para pengungsi sangat membutuhkan penanganan segera. Sejumlah anggota DPRD Maluku yang tergabung dalam tim penanganan bencana menemui hal itu saat mereka mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian di Ambon
dan Maluku Tengah serta Seram bagian barat. Temuan-temuan tersebut disampaikan kepada Posko Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku untuk ditindaklanjuti. Ketua Posko Penanggulangan Bencana Gempa Maluku, Kasrul Selang, mengatakan hal penting yang akan diperbaiki terkait dengan penanganan pengungsi adalah koordinasi dan rentang kendali. Koordinasi antara provinsi, kabupaten kota yang terdampak bencana gempa akan dimaksimalkan untuk mendekatkan pelayanan kepada para pengungsi. Dalam serba keterbatasan ini tentunya kami di provinsi terus melakukan koordinasi dengan teman-teman di kabupaten untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Memang kita masih, ini teman-teman dari Dewan juga baru pulang dari lapangan, banyak yang harus kita evaluasi. Intinya bahwa koordinasi dan rentan kendali akan kita perbaiki lagi, apakah kita di provinsi, kemudian teman-teman di kabupaten kota. Intinya bahwa semangat kita semua sama, ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini sementara mengungsi. Kasrul Selang berharap pemerintah kabupaten kota yang terdampak bencana gempa dapat proaktif dalam melayani masyarakat pengungsi di lokasi pengungsian. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Pengungsi korban gempa di Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, sebagian masih trauma dengan peristiwa yang menimpa mereka. Untuk memulihkan rasa percaya diri bagi korban gempa dibutuhkan trauma healing. Gempa yang melanda kota Ambon, Maluku Tengah dan Seram bagian barat tidak hanya menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah warga dan fasilitas umum, namun juga mengganggu psikis pengungsi. Ribuan warga mengungsi dan masih trauma terhadap goncangan gempa bumi 26 September lalu. Anak-anak pengungsi juga enggan ke sekolah karena takut. Untuk mengembalikan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa takut, warga membutuhkan trauma healing. Trauma healing kepada korban gempa bumi di Kecamatan Salahutu diberikan Yayasan Baitul Mal PT PLN Maluku, Maluku Utara bersama Yayasan Askara Kauni di Pondok Pesantren Al-Hidayah Liang. Ketua Yayasan Baitul Mal PT PLN Wilayah Maluku, Maluku Utara, Yusuf Irfan Ko, mengatakan trauma healing kepada korban gempa menggunakan pendekatan Quran. Selain mendapatkan berbagai materi trauma healing, mereka juga diajarkan menghafal Al-Quran. Metode yang digunakan yakni menghafal Al-Quran, semua tersenyum. Ketua 3 Yayasan Baitul Mal YBPLN Pusat, Heri Hasanuddin berharap trauma healing yang dilakukan YBM dapat menghilangkan trauma serta mendorong mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kegiatan trauma healing ini kita ingin mengembalikan suasana normal kepada saudara-saudara kita yang sedang kena musibah. Kita harapkan mereka lebih bersabar, kemudian juga istiqomah dan ikhlas apa yang memang menjadi takdir Allah ini. YBM juga memberikan bantuan dana rehabilitasi masjid yang rusak karena gempa dan pembangunan pondok pesantren. Tidak hanya itu, kepada para peserta trauma healing juga diberikan bantuan sembako. Hamzah Tomia melaporkan. Aksi keprihatinan terhadap korban gempa bumi masih mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari jajaran Kodim 15066 Lea menyumbangkan bantuan uang tunai dari hasil donasi saat upacara hari ulang tahun TNI ke-74 di lapangan Patimura Namlea 5 Oktober lalu. Melalui usaha donasi yang dilakukan jajaran Kodim 15066 Lea, usai gelaran upacara hari ulang tahun TNI 5 Oktober lalu, kini terkumpul sejumlah uang tunai. Dandim 15066 Lea, Letnan Kolonel Infantri Sarifuddin Aziz mengungkapkan usaha donasi yang terkumpul akan disumbangkan kepada korban gempa di Ambon dan sekitarnya. Bantuan ini akan disalurkan melalui Kodam 16 Patimura. Kami berharap donasi ini nantinya kita akan berikan kepada tangan yang tepat ya, melalui Kodam tentunya. Nanti Kodam akan menyalurkan sesuai dengan data yang ada di BNPB atau di Kodam.
Letnan Kolonel Infanteri Sarifudin Asis berharap donasi yang dikumpulkan dapat meringankan warga yang terkena dampak gempa 26 September lalu. Dari Namlia, Ernestasi Jawa melaporkan. Informasi lainnya, saudara, harga ikan mengalami kenaikan pasca gempa melanda Ambon dan sekitarnya. Kenaikan harga itu dipicu nelayan yang enggan melaut karena takut akan adanya tsunami. Sementara harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga ikan segar di Pasar Mardika, Kota Ambon bervariasi. Ikan cakalang umpamanya saat ini dijual pedagang dengan harga Rp100 hingga Rp120.000. Padahal bulan lalu harga ikan cakalang masih berkisar Rp50 hingga Rp80.000 per ekor. Selain cakalang, ikan momar dan kawalinya serta lema juga mengalami kenaikan harga. Pedagang terpaksa mengurangi jumlah ikan yang dijual per tumpuk agar tidak mengalami kerugian. Mahalnya harga ikan ini diperkirakan akibat nelayan enggan melaut karena khawatir isu tsunami. Naiknya harga ikan juga berpengaruh terhadap harga daging ayam beku yang didatangkan dari Surabaya. Harga ayam beku naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Telur ayam juga mengalami kenaikan harga dari sebelumnya Rp1.300 per butir menjadi Rp1.700 hingga Rp1.800. Rahmalatu Konsina Udin Sanduan melaporkan. Saudara, kebakaran lahan pohon kayu putih di Namlia kembali terjadi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Bumi, tempat tinggal kita. Suhu permukaannya semakin meningkat. Pohon pencakar langit berubah menjadi gedung tak terbendung, membuat kita lupa bahwa lingkungan harus kita jaga. Naiknya konsentrasi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia mempercepat pemanasan global dan suhu rata-rata bumi. Penanaman pohon terembesi akan menyeimbangkan kadar CO2 untuk melepaskan oksigen ke udara. Lebih dari 2 juta pohon telah ditanam sejak tahun 1979 untuk bumi pertiwi. Perjalanan kita bersama masih panjang. Mari cintai bumi dan lingkungan kita untuk generasi mendatang. Halo adik-adik Nusantara, di Arena 1, 2, 3, KDV dan Luru selalu menemani kalian untuk berkeliling dunia. Di Arena 1, 2, 3, kita akan mengajak kalian semua untuk berkenalan lebih dekat lagi dengan teman-teman kalian dari berbagai macam bangsa dan negara. Arena 1, 2, 3, cintailah Indonesia, kenalilah dunia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di TVRI, media pemersatu bangsa. Kita ikuti informasi selengkapnya. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Hasanuddin meminta Himpunan Pengacara Advokat Indonesia di Maluku menjalankan tugas tanpa menghilangkan kode etik advokat agar terhindar dari operasi tangkap tangan yang saat ini gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi harus dihindari oleh advokat di Maluku. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Jainuddin berharap OTT bagi advokat maupun pegawai pengadilan tidak terjadi
sehingga penanganan perkara kasus korupsi dapat berjalan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Operasi tangkap tangan bagi advokat sangat berdampak terhadap penegakan hukum. Olehnya itu Jainuddin meminta advokat menjalankan tugas sesuai sumpah yang telah mereka ucapkan. Permintaan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku itu disampaikan saat pelantikan 50 advokat pagi tadi. Jadi mereka kita sama-sama tuh bersatu untuk melakukan hukum dan pelanggaran HAM dan kita menghindari jangan sampai OTT, Pak. Karena kita sebagai penegak hukum kan perlu memberi contoh pada masyarakat jangan sampai terjadi OTT seperti itu. Justru kita mengharapkan supaya para penegak hukum memberikan motivasi supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketua HAPI Maria Salikin yakin pengacara di Maluku sangat profesional. Mereka pun dipastikan tidak akan melanggar hukum saat menjalankan profesinya. Harapannya tentu saja kan kita pengen advokat HAPI itu selain di Maluku ini kan HAPI sangat menonjol. Jadi kita ingin sekali HAPI itu punya kelebihan dibanding advokat-advokat yang lain. Jadi seperti sambutan saya mau advokat HAPI itu punya suara dan nyali keadilan. Sementara Ketua DPD HAPI Maluku Antoni Hatane mengatakan pengacara harus menunjukkan kode etik dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Sebelumnya pada Juni 2019 lalu, KPK melakukan OTT bagi 2 advokat dan 2 jaksa saat menangani perkara kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Panili Taid melaporkan. 2 calon anggota DPRD Maluku yang batal dilantik, masing-masing William Kurnala dari PDI Perjuangan dan Robi Gaspers dari Partai Gerindra telah melayangkan surat ke KPU Maluku. Keduanya mempertanyakan status mereka yang telah ditetapkan namun tidak dilantik sebagai anggota DPRD Maluku periode 2019-2024. Sementara itu, baik Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan telah melayangkan surat ke KPU Maluku terkait keputusan Mahkamah Partai yang menetapkan calon terpilih dari partai tersebut. Surat dari Partai Gerindra dan PDI Perjuangan diterima 1 Oktober lalu. Kedua surat tersebut berisikan keputusan Mahkamah Partai masing-masing yang menetapkan Ben Hurwatubun dan John Lewerisa sebagai calon anggota DPRD Maluku periode 2019-2024 terpilih menggantikan William Kurnala dan Robi Gaspers. Pada kesempatan terpisah, KPU Maluku juga telah menerima surat dari William Kurnala dan Robi Gaspers. Keduanya mempertanyakan status mereka yang telah ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Maluku terpilih namun tidak dilantik. Menyikapi surat-surat tersebut, Ketua KPU Maluku Samsul Ripan Kubangun mengaku telah mengajukan permohonan konsultasi ke KPU Pusat terkait masalah ini. Hingga saat ini belum menerima penjelasan resmi dari KPU Pusat. Kita kemarin menerima surat dari DPP Partai Gerindra dan DPP Partai PDI Perjuangan yang kita terima kemarin pada 1 Oktober itu berkaitan dengan DPP Gerindra itu kita mendapatkan tembusannya dan menyampaikan pengusulan berkaitan dengan calon terpilih yang sudah diputuskan dalam Mahkamah Partai yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan pemberitahuan calon terpilih yang dipecat oleh DPP Partai PDI Perjuangan. Nah, terhadap 2 surat tersebut kami membahasnya dalam rapat pleno, kemudian kami merujuk kepada peraturan perundang-undangan dan kami menyimpulkan kita sebagai implementator dan sebagai regulator peraturan KPU kami menyampaikan permohonan konsultasi berkaitan dengan hal tersebut. Kubangun memastikan penetapan 45 calon anggota DPRD Maluku terpilih hingga pengusulan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur telah sesuai prosedur. Seperti diketahui, 16 September lalu berlangsung pengambilan sumpah dan janji 43 anggota DPRD Maluku sesuai surat keputusan Mendagri. Sementara 2 nama masing-masing, Robi Gaspers dan William Kurnala, tidak ikut dilantik karena masalah internal partai. Hamjatumia melaporkan. Saudara, kebakaran lahan pohon kayu putih terus melanda kota Namlea, Kabupaten Buru. Motif kebakaran belum diketahui pasti karena hingga kini penyelidikan masih dilakukan pihak kepolisian.
2 jam lebih upaya pemadaman dilakukan oleh tim pemadam kebakaran dibantu aparat kepolisian Polres Pulau Buru dan Brimob di Kota Namlia, Kabupaten Buru. Angin yang bertiup kencang membuat api merembet cepat dan nyaris membakar rumah sekitar lokasi kebakaran. Kebakaran terjadi diperkirakan pukul 1 siang Ahad lalu. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang menyebar di 2 lokasi berbeda. Otoritas Kepolisian Resort Pulau Buru menjelaskan motif kebakaran hingga kini masih diselidiki. Dari hasil olah lapangan, polisi menduga kebakaran disebabkan gelombang hawa panas yang ditimbulkan gesekan dahan dan sisa puntung rokok. Gesekan ini yang menimbulkan nyala api pada daun kering kayu putih membesar. Polisi belum dapat memastikan ada kemungkinan human error atau unsur kesengajaan yang membersihkan lahan. Saat terpantau, kebakaran saat itu membuat jalur lalu lintas terhambat akibat asap dari kobaran api yang merambat hingga pinggiran jalan. Dari Namlia, RN Stasi Jawa melaporkan. Mempersiapkan pendidikan bagi generasi masa depan tidak hanya dengan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menciptakan generasi emas, guru tidak hanya mentransfer ilmu, namun menanamkan nilai-nilai karakter bagi siswa. Mempersiapkan generasi muda berkarakter adalah impian dari semua lembaga pendidikan di tanah air. Selain mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai karakter menjadi pilar terpenting untuk membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, dan beriman. Pengembangan generasi berkarakter perlu dilakukan mengingat saat ini nilai-nilai karakter dan moral semakin luntur seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tidaklah cukup, perlu dibarengi dengan penanaman nilai-nilai karakter. Hal ini dilakukan untuk memperkuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dalam menyongsong masa depan mereka. Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon, Lani Laturi menyebutkan pengembangan karakter siswa menjadi prioritas sekolah tersebut. Pada peringatan Hari Ulang Tahun SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon ke-62 Senin pagi, Laturi mengatakan sudah saatnya mempersiapkan generasi muda berkarakter untuk menyongsong masa depan mereka yang lebih baik. Seperti kami punya tema tadi, mari baku sorong bahu, baku gandeng tangan bikin maju sekolah. Ini merupakan satu keutuhan bahwa kita ini satu keluarga Allah sebagai SMA YPKPM Ambon. Mari kita sama-sama membangun sekolah ini. Dan dari sinilah kita akan memunculkan anak-anak yang bergenerasi, yang generasi muda yang berkarakter, ya, sehingga kedepannya orang tua, masyarakat, mari membawa anak-anak kita di lembaga ini supaya kita song-song bersama sekolah ini lebih maju. SMA Kristen YPKPM Ambon saat ini membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah itu. Laturi menyebutkan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab guru dan yayasan semata. Melki Latusaule dan Cak Tamaila melaporkan. Saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri Maluku hari ini. Sebelum berpisah, kami ingatkan saudara tetap saksikan Maluku hari ini setiap harinya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian, juga kebersamaan saudara, dan sampai jumpa.